Benarkah Gus Samsudin itu dicintai, diidolakan oleh orang-orang Blitar ya, atau bahkan kemudian diidolakan sekali ya oleh orang-orang di luar sana, di Jakarta dan lainnya? Ikuti videoku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua ya, aku akan mereaction dari beberapa tayangan ya teman-teman semua ya. Oke, ikuti video aku ya teman-teman semua ya. Nah, saat ini ya sebenarnya hal-hal yang berkenaan dengan Gus Samsudin ya masih cukup viral ya, akan tapi akhir-akhir ini di lapangan ya kita juga melihat bahwasanya semakin lama seakan-akan Gus Samsudin semakin jauh ya, jauh dalam artian makin acuh terhadap hal-hal yang bersifat menampar beliau ya. Jadi sebagian orang yang konon katanya tidak menyukai penampilan daripada Gus Samsudin. Benarkah demikian? Nah, perlu kita bongkar di sini ya teman-teman semua ya. Baik. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan ini ya dianjurkan namanya amar ma'ruf nahi munkar ya teman-teman semua ya. Oleh karena itu berangkat dari hal ini ya tentunya segala sesuatu ketika kita mensikapi adalah harus disampaikan ya apa adanya ya teman-teman semua ya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, jangan sampai pelin-pelan dan jangan di tengah-tengah ya. Artinya ya harus tegas ya. Kalau memang salah ya kita berusaha untuk mengingatkan. Akan tetapi yang dimaksud pelin-pelan di sini ya jangan kalau memang salah kemudian kita nggak kritisi ya. Akan tetapi kita harus berusaha. Namun demikian ada beberapa orang yang kemudian tidak berani atau mungkin ya bagaimana ya istilahnya sungkan dan lain sebagainya. Oke. Baik, berangkat dari hal yang pertama ya. Di situ dikatakan bahwasanya dalam beberapa hal atau di dalam beberapa video bahwasanya Gus Samsudin itu sangat diidolakan, sangat disukai ya tiap karya-karya beliau di YouTube ya oleh orang-orang di Blitar. Benarkah demikian? Bahkan puncaknya ya, kalau kita boleh berbicara agak melebar ya, orang-orang di luar sana termasuk ya yang di Jakarta, di Bandung mungkin atau tempat-tempat yang mungkin pernah disinggahi Gus Samsudin ya, katanya mengidolakan. Benarkah demikian? Kalau melihat kenyataan di lapangan sepertinya tidak seperti itu ya teman-teman semua ya. Karena ya yang suka mengidolakan ya itu banyak sekali ya. Akan tetapi yang bukannya tidak suka ya, akan tetapi mengkritisi sebenarnya juga banyak ya. Cuman ya di sini terlihat bahwasanya Gus Samsudin ini karena pengaruhnya sudah besar ya. Sebagaimana yang kalian tahu ketika di dunia politik ya orang tidak akan berani. Yang bersinggungan dengan Gus Samsudin ini pun sama ya. Karena Gus Samsudin sudah besar ya, maka orang-orang yang kritis ya tentang apa-apa yang dilakukan Gus Samsudin ini juga kemudian kelem, hilang begitu saja ya, seperti yang terjadi pada Rizky Trada ya teman-teman semua ya. Kemudian Najwa Official ini ternyata kalau aku lihat cermati ya di sana subscribernya juga masih sedikit. Kemudian mereka juga orang kecil ya, maaf ini kalau aku mengatakan seperti itu maaf ya, sekali lagi jangan dipelintir. Kecil dalam artian dibandingkan dengan Gus Samsudin dalam pengaruhnya ya, pengaruh dalam hal apa saja ya itu. Sehingga apa yang aku maksud di sini jangan dipelintir ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rizky Trada ataupun Najwa Official dan lainnya ya teman-temannya ya yang kritis itu kemudian kelem hilang ya, seakan-akan hilang begitu saja. Padahal hal ini ya sekali lagi kalau cinta kepada seseorang, mengidolakan kepada seseorang jangan 100% sisakan juga ya. Karena siapa tahu yang diidolakan ternyata berkhianat baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Kalaupun toh benci maka jangan 100%, bisa jadi ya siapa tahu kebencian yang dilontarkan itu ternyata orang yang bersangkutan yang kita benci ternyata berbalik 180 derajat dan ternyata beliau adalah orang baik. Nah, maka sisakan jangan 100% ya. Nah, oleh karena itu kita dalam mensikapi masalah ini juga harus demikian ya teman-teman semua ya. Bukan berarti menghibah, tapi kita harus juga menyampaikan ya kebenaran ya. Sehingga orang itu tidak akan tenggelam ya di dalam hal-hal yang sebenarnya A kemudian dikatakan B ya teman-teman semua ya. Hal ini sangat berbahaya. Baik, ingat juga bahwasanya yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ini zaman akhir, segala sesuatu bisa disulap dari A menjadi B ya teman-teman semua ya. Oke. Kembali ke masalah biar tidak terlalu melebar ya.
sebenarnya tidak begitu juga ya kalau orang-orang yang ada di Blitar dan di luar sana mengidolakan. Karena yang tampak, yang ditampilkan memang orang-orang yang mengidolakan teman-teman semua ya. Tapi yang tidak mengidolakan atau mengkritisi juga banyak sebenarnya ya. Kemudian kembali kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan kenapa sih seakan-akan ulama tidak banyak apa istilahnya menyoroti di sini ya. Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Pesulap Merah dan Samsudin, Gus Samsudin ini sebenarnya juga apa ya, katakanlah panggung sandiwara ya. Ya, dunia ini kan panggung sandiwara ya. Sehingga terkesan begitu ketika diurusi ya, kemudian dikritisi secara serius, ternyata pelakunya juga kemudian demikian, karena mereka itu orang-orang yang berada di panggung, di mana panggung itu adalah panggung sandiwara. Buktinya ya, kalau kita mau mengkritisi ya, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Rizky ya, Rizky Terada, kemudian oleh Najah Official dan orang-orang yang tahu ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, apa yang dilakukan Gus Samsudin dengan asumsi ya, teman-teman semua jangan dipelintir, asumsinya akan banyak ya, seperti yang ditampilkan di video ya. Kelapa yang kemudian dibongkar triknya, kelapa itu kemudian ada bekas yang bolong gitu ya, dimana itu ada asumsi bisa dimasukin barang-barang yang lain seperti barang-barang jimat ya, azimah ya, atau azimah ya, ataupun mungkin pasir dan lain sebagainya. Itu triknya udah kebongkar, jelas sudah kebongkar ya. Kebenarnya wallahu alam, kalau kita mencermati, mengkritisi, itu terbongkar ya. Keris bateri itu kemudian karena kecerobohan kesenggol, tersentuh ya. Berangkat dari hal seperti ini, secara otomatis ini banyak sekali asumsi yang menunjukkan bahwasanya Samsudin itu bohong, Kang Samsudin itu bohong ya. Dalam artian trik, di mana trik itu dipakai untuk kolaborasi dalam rangka pengobatannya, yang kemudian di situ yang namanya trik itu kan satu hal yang Gus Samsudin atau Kang Samsudin itu berani melakukan sebuah kebohongan ya. Seperti itu ya, itu asumsinya ya, karena asumsi itu berangkat dari orang-orang yang menyampaikan bahwasanya beliaunya ya, Kang Samsudin itu melakukan kebohongan, melakukan trik ya. Kemudian ya ditambah dengan sebagian daripada pasiennya menyampaikan tentang kebohongan yang dilakukan Kang Samsudin ya. Nah, kalau apa yang dilakukan Gus Samsudin itu 100% adalah minallah ilallah ya, benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang diridhoi, kemudian pengaruh besarnya dengan kealimannya, dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bisa disejajarkan dan benar-benar sebagai ulamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang seperti itu kemudian bila mempunyai putra, baru putranya boleh dipanggil Gus ya. Nah, kalau Gus Samsudin sendiri ini ya bukan menghukumi, kita tidak boleh menghukumi, silahkan monggo-monggo aja ya. Ini hanya pencerahan untuk semua saja ya. Gus itu kan bocah bagus, tapi sebenarnya tidak begitu. Berangkat dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling super keras ini, super paling tawadhu ya. Nah, seharusnya kalau dipanggil Gus, kalau berangkat dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jangan mau ya, seperti itu ya. Tapi ini dikembalikan kepada beliaunya, dan kita juga tidak menghukumi, tidak ya, silahkan monggo lah itu. Karena tampilan-tampilan Gus Samsudin itu kan ya tawadhu, kemudian apa istilahnya, kepada orang sopan ya, dengan bahasanya yang santun. Andekan itu memang kolaborasi dari segala sesuatu, dari totalitas semua yang dilakukan 100% untuk Allah ya, untuk ibadah dan bukan hanya untuk sekedar apa istilahnya acting ya, itu luar biasa ya teman-teman semua. Kita doakan, kita tetap husnudzon semoga ya, termasuk dari golongan orang-orang yang baik ya. Jadi kita tidak boleh selalu apa istilahnya suudzon ya, tapi kenyataan di lapangan juga harus kita mengkritisi ya teman-teman semua ya, sebagai sebuah pembelajaran dan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang Gus Samsudin melakukan pembohongan ya, berbohong, tipu-tipu, maka semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian segera bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita doakan ya teman-teman semua ya. Dan ini kita saling mengingatkan, semoga ini termasuk sesuatu yang baik ya, karena kita harus benar-benar
melakukan sesuatu, segala sesuatu bukan hanya anut grup yuk ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Karena semuanya hiburan teman-teman semua ya, hiburan. Dan karena orientasinya hiburan, maka banyak orang yang senang mengidolakan ya. Seperti itu ya. Bukan mengidolakan itu karena 100% apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Kang Samsudin ini minallah ilallah, bukan ya teman-teman semua ya. Kalau kita cermati dari segala hal yang berhubungan dengan asumsi, walaupun Gus Samsudin sudah menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah hanya hiburan, ya bolehlah hiburan, tapi ya bukan konten yang disetting sedemikian rupa dengan menggunakan asma-asmaan yang sedemikian rupa, lafal-lafal yang disampaikan berupa lafal-lafal yang sakral tentunya ya, baik itu dari Al-Quran ataupun mungkin ya beberapa hal yang dinukil dari beberapa asma dan lain sebagainya. Di situ kemudian dibuat hanya settingan. Nah, ini adalah satu permainan di mana permainan ini melibatkan ya kata-kata sakral ini yang kemudian perlu dikritisi dan harusnya tidak dilakukan demikian ya. Ini ya teman-teman semua ya, harus paham dan sadar ya teman-teman semua ya. Nah, jadi sekali lagi aku ulangi, kalau sekedar cuman film ya lucu ya, kemudian apa istilahnya seperti film-film pendek ya, film di televisi ya, seperti tadi ya, film azab yang cuman hanya menyampaikan mungkin bismillah, alhamdulillah, subhanallah ya, seperti itu masih wajar ya teman-teman semua ya. Nah, kemudian banyak yang mengagumi sih hanya sekedar di dunia YouTube ya, karena terkenal, dan terkenalnya Kang Samsudin ini bukan 100% oleh beliau, karena diangkat ya, karena dikritisi oleh pesulap merah baru menjadi viral. Awalnya memang cukup viral, tapi trik-trik bohong ya, trik-trik asumsi bohong ya, sebelum dibuka oleh pesulap merah. Kemudian setelah dibuka maka meledak di situ ya. Nah, sehingga orang kemudian mengagumi, mengidolakan. Tapi jangan tertipu ya teman-teman semua ya. Kalau cuman sekedar penarikan ini ya, benda-benda gaib ya, hanya benda-benda kecil. Kenapa yang muncul selalu kecil ya, selalu apa istilahnya keris-keris kecil ya, keris semar mesem dan lainnya ya. Padahal menurut pengalaman aku di lapangan ya, banyak sekali yang penarikan itu bisa dilakukan banyak hal, dari apa istilah pusaka-pusaka yang kecil ataupun yang besar ya. Atau bahkan kemudian tasbih juga bisa ditarik dari alam gaib ya. Kita tetap menggunakan akal sehat kita menyampaikan bahwa sesuatu yang gaib itu ada, tapi tidak harus kemudian ya secara vulgar. Ini bahaya sekali ya, pengalihan akidah, apalagi kemudian dibumbui dengan trik-trik yang bohong ya. Ini yang sangat berbahaya teman-teman semua ya. Nah, karena banyak sekali di luar sana yang bisa dibuktikan sesuatu yang gaib ya, bisa lebih ketimbang apa yang dilakukan oleh Kang Samsudin. Jadi apa yang dilakukan Gus Samsudin kemudian banyak dibumbui dengan trik ya. Ya, trik sah-sah saja, tapi kalau trik bohong itu yang tidak sah ya teman-teman semua ya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang sakti yang benar-benar sakti, debus, yang kemudian mendatangi Dr. Richard Lee yang memperlihatkan pedang yang benar-benar tajam dan siletnya ya, yang dilakukan namun kemudian tidak mau dipublish ya. Nah, orang-orang seperti itu banyak teman-teman semua ya. Maka melek info ya, asumsi trik-trik bohongnya. Dan di luar sana masih banyak ilmu yang luar biasa, akan tetapi jelas-jelas tidak mau dipublish ya. Apalagi beberapa ilmu saja yang kemudian dipublish, kemudian dibumbui dengan tipu-tipuan dan segala sesuatu yang sifatnya bohong ya. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar paham di sini ya. Kemudian yuk kita kawal akidah semampu kita ya. Namun lakukan, berikan edukasi ya, segala sesuatu A sampaikan A, B sampaikan B. Kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ini adalah menjadi sesuatu yang baik. Tidak boleh kita melakukan pukulan telak ya, ataupun pukulan dalam hal ini adalah apa istilahnya membenci ya kepada seseorang dengan 100%, dan juga kita jangan membabi buta ya, mencintai, mengidolakan seseorang dengan tanpa dalih segala sesuatu yang benar menurut syariat agama ya, seperti itu ya. Karena bagaimanapun ini hari akhir dan jangan apa istilahnya terlena tuntunan jadi tontonan. Sampai di sini dulu ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan akhirnya semoga kita semua diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah gumunan ya, jangan mudah terhipnotis, terpukau silau.
sampai di sini ya. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la tasib, dari arah mana saja ya. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah ya. Dan biwiri ta'bin wala masyaqqatin ya, diberikan rezeki dengan tanpa susah payah, akan tapi hasilnya meledak luar biasa, yang artinya banyak sekali kemudian berkah dari Allah Subhanahu wa taala. See you on the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.